diketahui sama bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Sebelumnya apakah ada yang belum pernah dengar mengenai TBC? Boleh angkat tangan? Yang belum pernah dengar? Oke, next. Ya, jadi ini yang akan membantu kita semua untuk penyuluhan pada hari ini. Kami semua terdiri dari 13 orang. Ya, jadi apa itu TBC? Mungkin ada yang mau menjawab? Mungkin? Ibu? Ibu? Ya, mungkin ada yang tahu apa itu TBC? Ada yang pernah dengar mungkin? Ya, penyakit paru-paru. Oke, kita next. Sebelumnya kita bagi-bagi file terlebih dahulu ya. Ya, silakan dibantu. Ya, akan kita mulai. Sudah dapat semua ya? Coba sini sekarang saya tanya terlebih dahulu ya. Menurut bapak-bapak dan ibu-ibu, apakah TBC itu suatu penyakit keturunan? Bukan. Betul, ini sebuah mitos ya. Oke, coba untuk TBC apakah ini suatu penyakit guna-guna? Bukan juga ya, yang betul ini mitos. Oke, jadi TBC itu adalah suatu bukan penyakit guna-guna maupun penyakit keturunan. TBC itu merupakan suatu penyakit infeksi di saluran pernafasan yang disebabkan oleh kuman, yaitu kumannya Mycobacterium tuberculosis. Ini merupakan gambaran dari kuman Mycobacterium tuberculosis yang bisa dilihat di bawah mikroskop. Setelah kita tahu definisinya TBC itu apa, jadi kenapa sih kita perlu tahu tentang TBC itu? TBC itu bukan penyakit yang sangat sering terjadi ya. Ini apa? Jadi sepertiga penduduk di dunia ini menderita TBC banyak ya. Jadi kalau di Indonesia sendiri gimana? Di Indonesia itu sudah di TBC itu sudah jumlah kasusnya sudah mencapai 300.000 kasus dan pada tahun 2014. Selain itu juga di Indonesia itu merupakan merupakan negara dengan penyakit TBC keempat terbanyak di dunia setelah India, China dan Afrika Selatan. Jadi banyak ya. Terus karena penyakit ini sangat banyak dan maka penting untuk kita mengetahui tentang TBC ini. Apa saja sih faktor risikonya? Faktor risikonya ada usia produktif. Jadi kita semua di sini ada risiko untuk TBC ya. Terus ada juga laki-laki. Jadi laki-laki itu lebih berisiko daripada perempuan. Jadi bapak-bapak di sini berisiko untuk TBC juga. Nah, ada juga kebiasaan merokok. Jadi kalau bapak-bapak di sini ada yang merokok, segera dikurangi ya Pak. Atau enggak lebih baik lagi stop merokoknya karena ini bisa meningkatkan risiko TBC. Dan itu juga ada kalau penderita HIV itu dia juga meningkatkan risiko infeksi TBC karena kekebalan tubuhnya yang lemah, jadinya dia sudah terkena TBC. Isi yang kurang juga meningkatkan risiko. Dan itu juga ada kebiasaan merokok juga bisa meningkatkan risiko TBC. Berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana TBC itu bisa tertular pada orang. Ada yang tahu bagaimana TBC itu tertular? Melalui apa? Atau dari tahap dulu. Sebetulnya kalau zaman dulu TBC itu singkatan dari Pak bisa sembuh. Kalau sekarang sudah canggih, TBC bisa disembuhkan. Jadi kurang lebih sama. Jadi pada umumnya TBC itu tertular melalui batuk. Ya. Jadi saat kita batuk itu kita mengeluarkan partikel-partikel kecil, namanya droplet. Nah, partikel kecil ini berasal dari paru-paru kita. Jadi pada saat kita batuk itu, setiap kita batuk kita mengeluarkan droplet ini. Droplet ini berisi bakteri-bakteri. Nah, ada yang tahu nggak begitu kita batuk itu seberapa jauh droplet ini bisa terlempar ke sekitar kita? Jadi pada saat kita batuk itu kurang lebih sampai 1 meter. 1 meter itu saat kita batuk terlepas, baik kita tutup maupun tidak kita tutup pakai tisu. Nah, jadi pada saat kita batuk saja itu kita melemparkan droplet ke sekitar kita kurang lebih 1 meter. Nah, setiap kali kita batuk, kita itu mengeluarkan kurang lebih 3.000 kuman. Jadi kalau misalnya kita berdiri di sekitar orang yang TBC dan dia batuk secara bebas, maka kita kurang lebih akan mendapatkan kuman-kuman yang dilemparkan melalui batuk itu. Nah, oleh karena itulah kita perlu mengetahui cara bagaimana cara batuk yang baik dan benar supaya apabila kita memiliki TBC itu tidak
selama ini kalau bapak-bapak sama ibu-ibu batuk itu caranya kayak gimana? Ini tuh pakai tangan. Itu kira-kira salah atau benar sih caranya? Kalau kebiasaan. Oke, jadi ada yang namanya etika batuk. Etika batuk itu apa? Nanti sambil diperagain sama teman saya ya. Jadi yang pertama, saat batuk kita harus menutup hidung dan mulut menggunakan tisu atau sapu tangan. Jadi nggak boleh langsung di tangan atau batuk lepas seperti itu ya. Kemudian tisunya itu sebaiknya langsung dibuang ke dalam tempat sampah, jangan ditaruh sembarangan karena kan ada dahaknya. Terus yang kedua, kalau nggak ada tisu atau sapu tangan tuh sudah kebelet batuk nih, itu kita bisa menggunakan kita bisa menutup menggunakan dengan baju. Kemudian yang ketiga, pada saat kita batuk atau mungkin flu, terus kita punya penyakit yang berhubungan dengan saluran pernapasan, kita sebaiknya menggunakan masker untuk mencegah penyebaran ke teman-teman sekitar kita atau mungkin ke keluarga. Masker yang digunakan itu yang biasa kita pakai, yang dijual secara umum seperti ini ya, maskernya. Kemudian kalau misalnya kita batuk, walaupun pakai tisu atau nggak sengaja menutup pakai tangan, kita tuh harus segera mencuci tangan, baik menggunakan sabun atau menggunakan pembersih tangan yang ada alkoholnya. Ya Pak, semoga masih semangat ya Pak ya. Ya, sekarang kita akan ke gejala TB. Apa sih Bapak gejala TB itu? Nah, gejala TB ini sangat penting untuk Bapak-bapak Ibu-ibu ketahui. Karena ini untuk menentukan bagaimana sih kelanjutan TB Bapak Ibu. Kalau kita mengetahui gejala ini secara lebih dini, kita akan lebih cepat untuk mengobati TB-nya. Untuk gejala yang pertama itu ada batuk. Kalau Bapak Ibu batuk lebih dari 2 minggu, itu merupakan kemungkinan gejala dari TB. Terus ada demam dan berat badan turun juga. Jadi Bapak Ibu berat badan turunnya itu tidak diketahui oleh Bapak Ibu, yang penting turun aja. Terus saat Bapak batuk bisa keluar darah, itu mungkin salah satu tanda gejala TB. Dan ini juga ada keringat malam. Jadi pas Bapak Ibu saat malam hari keringatan walaupun tidak beraktivitas. Nah, kalau Bapak Ibu atau Bapak atau Ibu menemukan gejala-gejala tadi, sebaiknya segera datang ke layanan kesehatan atau puskesmas terdekat. Nah, di sana akan didiagnosis oleh dokter. Nah, akan dilihat gejalanya seperti apa. Gejalanya yang tadi. Terus yang kedua akan ada pemeriksaan sputum atau dahak Bapak Ibu. Nah, untuk pemeriksaan selanjutnya ada pemeriksaan radiologi atau foto ronsen. Ini untuk mengetahui apakah benar Bapak Ibu terkena TB. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip untuk pengobatan TB. Apakah Bapak dan Ibu sini ada yang tahu salah satu contoh obat TB itu apa? Nah, jadi itu contohnya ada rifampicin. Nah, itu misalnya yang pertama, prinsip pengobatan TB itu yang paling penting adalah kombinasi obat. Jadi tidak boleh digunakan hanya satu jenis obat saja, tapi harus bervariasi. Kenapa? Karena obat yang bervariasi akan lebih efektif untuk membunuh kuman TB, sehingga tidak akan kambuh lagi penyakit TB-nya. Lalu yang kedua, pengobatan TB itu kan pengobatan itu jangka lama. Jadi misalnya minimal 6 bulan itu tidak boleh putus. Kalau misalnya putus tengah jalan, maka TB tersebut pasti kumannya nggak akan mati total, masih ada lagi. Dan pada saat imun Bapak Ibu rendah, pasti akan terulang lagi penyakitnya. Dan yang terakhir yaitu pemberian dosis tunggal. Jadi obat TB ini atau OAT ini diberikan secara dosis tunggal atau sekali saja dan tidak diulang keesokan harinya, namun pada saat waktu telah ditentukan saja. Lalu untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Tadi kan sudah dijelaskan oleh teman saya kan Bapak Ibu. Jadi pengobatan TB itu membutuhkan waktu 6 bulan nih kan. Nah, jadi kalau 6 bulan pengobatan TB itu berarti butuh waktu yang sangat lama kan dalam pengobatan TB ini. Maka dari itu sangat penting kunci keberhasilan semua TB itu. Jadi sangat penting itu 5 kunci yang sudah tertera di sini Pak ya. Jadi yang pertama itu patuh. Jadi kalau selama 6 bulan pengobatan TB-nya Bapak Ibu sekalian menderita TB tidak patuh terhadap pengobatan, maka kuman TB itu akan tetap menyerang dan tidak akan sembuh. Dan juga bersabar. Ya 6 bulan adalah waktu yang sangat lama, jadi penting untuk bersabar dalam pengobatan. Lalu teratur. Nah, teratur itu maksudnya jadi kalau seandainya sudah dikasih tahu dokter dosisnya sekian, minumnya habis makan atau sehari 3 kali, maka sangat penting untuk minum secara teratur sesuai dosis yang sudah ditentukan. Lalu dukungan dari keluarga. Nah, dukungan itu maksudnya kalau seandainya Bapak Ibu selama 6 bulan minum obat sendiri tanpa diperhatikan oleh keluarga, bisa aja Bapak Ibu sering lupa minum obat ataupun sering
tertunda atau malas seperti itu Pak ya. Jadi dukungan dari keluarga untuk membantu proses pengobatan itu sangat penting. Kemudian pemeriksaan juga sangat penting ya, dalam 6 bulan pengobatan itu sangat penting. Untuk setiap kali pengobatan Bapak selalu melakukan pemeriksaan, mengecek lagi ke dokter apakah sudah sembuh atau belum sembuh. Kemudian mungkin Bapak Ibu ada yang tahu cara pencegahan TB? Kalau ada yang tahu, berarti ini di sini seperti yang bisa dilihat di sini ada 3 siap 2 jaga. Nah, 3 siap 2 jaga itu adalah prinsip pencegahan terhadap TB. Nah, 3 siap itu apa? 3 siap itu siap untuk vaksin BCG, siap untuk selalu periksa, dan siap untuk berhenti merokok. Sedangkan 2 jaga itu jaga kebersihan dan jaga supaya jendela tetap terbuka. Nah, siap untuk vaksin BCG itu, jadi vaksin BCG itu adalah vaksin yang berguna untuk mencegah penularan TB. Jadi vaksin BCG itu diberikan berupa imunisasi pada anak saat anak itu masih kecil. Nah, jadi sangat penting vaksin BCG untuk pencegahan TB pada saat dewasa nanti. Lalu periksa ke dokter. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu di sekitar lingkungan tempat tinggal atau di keluarga ada tetangga atau keluarga yang menderita TB, maka kemungkinan Bapak Ibu untuk tertular itu sangat besar. Oleh karena itu, saat Bapak dan Ibu sudah melihat ada anggota keluarga atau tetangga yang menderita TB, maka alangkah baiknya untuk Bapak Ibu segera periksa ke dokter. Kemudian berhenti merokok. Nah, berhenti merokok ini salah satu faktor yang paling penting ya. Seperti kita tahu, merokok tuh mempunyai efek yang negatif banyak untuk tubuh. Karena itu kalau seandainya Bapak dan Ibu pada saat menderita TB tetap merokok, maka bisa merusak sistem pernapasan Bapak dan Ibu, dan penularan kuman TB akan lebih gampang. Jadi merokok ini sangat berbahaya. Jadi saya anjurkan untuk segera berhenti merokok. Kemudian jaga kebersihan. Nah, jaga kebersihan itu dan mencuci tangan. Jadi kalau saat Bapak dan Ibu batuk nih kan, batuk menggunakan tangan untuk mulut, nah itu nanti kumannya akan menempel ke tangan, dan apabila Bapak dan Ibu menyentuh anggota tubuh lainnya terutama hidung, maka bisa lagi menular ke dalam hidung atau ke orang lain, misalnya ke balita, ke anak atau ke kerabat. Kemudian jendela terbuka. Nah, jendela terbuka ini juga penting. Pentingnya kenapa? Jadi kuman TB itu sangat mudah, sangat rentan, sangat gampang hidup di tempat yang lembab. Jadi kalau dari lingkungan rumah Bapak dan Ibu itu jendelanya tertutup, otomatis dalam rumahnya itu lembab. Nah, itu akan memudahkan penularan TB dan juga memudahkan untuk kuman TB hidup di situ. Kemudian kalau cahaya matahari juga nggak masuk ke dalam rumah, maka kuman TB itu dapat lebih berkembang biak, karena kuman TB itu bisa mati jika terkena cahaya matahari. Nah, Bapak Ibu, kalau misalnya tadi udah berikan penjelasan yang lebar, pastinya pusing kan? Banyak banget tadi, ada yang harus diketahuinya. Nah, biar lebih singkatnya, kita udah siapin nih slogan buat Bapak Ibu biar lebih gampang mengenai tuberkulosis. Jadi intinya, tuberkulosis itu yang harus dilakukan adalah temukan, obati, dan harus sampai sembuh. Nah, kita singkat di sini kita buat slogan namanya TOS TB. Nah, gitu lebih gampang kan ya Bapak Ibu untuk lebih ini menghafalnya. Kalau gitu, sekarang kita sama-sama bilang TOS TB ya Bapak Ibu ya, hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. TOS TB. Ya gitu, ini lebih mudah untuk menghafalnya seperti itu. Kita selanjutnya ada lanjutkan lagi oleh teman saya. Setelah yang dijelaskan oleh teman-teman saya semua, berarti pemahaman Bapak dan Ibu sekalian tentang TB sudah ditambah dong ya. Berarti tadi setelah yang dijelaskan oleh teman-teman saya semua, sudah kita ketahui bahwa TB dapat disembuhkan. Kalau kata Bapak tadi, TB dulu nggak bisa disembuhkan ya Pak. Nah, sekarang udah bisa disembuhkan dan dapat dicegah. Tentu lebih enak mencegah dong daripada kita terkena TB dan diobati 6 bulan minum obat, kan nggak enak juga. Makanya kita harus mencegah TB. Oleh karena itu, mari kita TOS TB. Oke, jadi materinya udah selesai, tapi kita mau melakukan pengulangan ya supaya makin hafal. Coba dibalik lagi yang tadi ya kita baca. Oke. Saya pengen kita lakuin sama-sama yuk supaya makin hafal. Ya, jadi yang pertama tadi harus menggunakan tisu menutup hidung dan mulut ya, menggunakan tisu menutup hidung dan mulut. Yuk kita coba sama-sama yuk. Yang kedua, kita tutup menggunakan lengan baju. Sebenarnya apa sih pentingnya kita tutup menggunakan lengan baju? Kenapa nggak tangan? Karena tangan tuh, kita tuh sangat sering menggunakan tangan kita buat makan, buat buka pintu, buat dorong apa. Nah, itu tuh sangat mudah sekali menularkan ke orang lain. Sedangkan kita jarang kan menyentuh sesuatu menggunakan siku dalam gitu kan. Jadi makanya kita kenapa batuk menggunakan siku dalam. Coba gimana? Gitu. Oke. Nah, yang ketiga itu menggunakan masker.
masker. Itu sebenarnya kalau misalnya menggunakan masker itu untuk mencegah penyebarannya sih ya kan. Nah, tapi yang lebih sering digunakan sebenarnya tetap yang menggunakan siku itu tadi. Nah, yang paling penting juga itu mencuci tangan, terutama sebelum makan, sebelum melakukan aktivitas lain gitu kan. Terus dan yang terakhir bersihkan menggunakan cuci tangan atau berbasis alkohol. Tapi sebenarnya kalau misalnya kalian menggunakan sabun gitu juga nggak apa-apa sih. Berikutnya kita akan mereview ulang apa yang sudah kita jelaskan. Kita akan bertanya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, dan nanti bapak-bapak ibu-ibu jawab ya, untuk membantu bapak-bapak dan ibu-ibu menghafal apa yang telah kita informasikan supaya nanti juga dapat diteruskan kepada orang-orang sekitar kalian. Coba prinsip pengobatan TB apa? Prinsip-prinsipnya. Pertama kita periksa ke puskesmas. Iya. Kalau sudah ada tanda-tanda terkena Apa tandanya coba? Apa tandanya? tandanya yang pertama mungkin yang diketahui bahwa kalau malam dia tidak ada aktivitas tapi keringetan, kemudian dia tuh berat badan menurun, ya. Kemudian dia batuk-batuk lah, ya, terus dibawa ke puskes, nanti di sana ditangani dengan pengobatan lama 6 bulan berturut-turut tidak pernah putus. Bapak Ibu sekalian, penjelasannya telah selesai semuanya, acara telah selesai pada hari ini. Saya atas nama kelompok saya mengucapkan terima kasih banyak karena telah meluangkan waktu bagi kita semua untuk mengadakan pilihan ini. Sebelum kita menyelesaikan acara ini, apakah Bapak Ibu ada pertanyaan? Tidak ada. Baik. Sebelum kita selesaikan acara ini, kita ulangi lagi ya. Kita akan ngomong mari berantas TBC bersama-sama, oke? 1, 2, 3. Mari